Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Anin. Siang. Terima Selamat kasih siang juga Pak Imam. sudah memberikan waktunya pada hari ini, sudah diberi kesempatan dijadwalkan untuk kita melakukan supervisi terkait masalah yang ada mengganjal di hati Pak Bapak atau gitu kan yang pengen Bapak ceritakan. Gimana kabarnya Pak Anin? Alhamdulillah seperti biasa sehat-sehat walafiat. Oh, Mudah-mudahan Pak Imam pun juga diberikan kesehatan. amin. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas masalah apa nih Pak Anin kira-kira? Bisa diceritakan lebih lanjut nih, tentang masalah yang kemarin pengen disampaikan. Masalah mengajar lah ya. Ya. Jadi saya ada cerita atau pengalaman saya mengajar di sebuah kelas kan. Kebetulan saya menjadi wali kelas di kelas tersebut. Ada seorang anak dari segi akademik dia lumayan cerdas. Setiap tugas diberikan dia bisa mengerjakan dengan baik, bahkan di kelas terlihat aktif. Tapi dari sudut lain dia itu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Jadi sering alpa. Bahkan kalau ditanya dia hanya diam, hanya bilang tidak sehat dan sebagainya. Jadi itu sangat membingungkan. Jadi saya tanya dengan teman-temannya pun mengatakan tidak tahu karena memang rumahnya agak jauh dari sekolah dan kadang-kadang dia pergi sekolah transportasi yang digunakan ada sepeda, kadang-kadang diantar dan orangnya sangat tertutup. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang. Pertama dari akademiknya dan satu adalah dari keaktifan atau kedisiplinan dia di sekolah. Jadi itu cukup membingungkan saya. Jadi sekian lama saya mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi salah satu langkah yang saya lakukan, Bentar Pak Anin ya. ya. Jadi kan masalahnya ini kan bingung sebenarnya, anaknya rajin atau anaknya pintar di sekolah tapi kedisiplinannya kurang gitu kan. Sebuah masalah Nah, yang ya. sebenarnya harusnya kan kalau menurut kesiswaannya kan harusnya anak tersebut termasuk Berimbang. kategori yang bisa diandalkan di sekolah kan. Jadi Ya. menurut Pak Anin gitu kan, ada enggak misalnya entah caranya atau yang Pak Anin buat gitu di sekolah ke anak tersebut, gimana anak tersebut itu bisa kembali bersekolah, kira-kira ada enggak solusi Ya. atau caranya? Jadi solusinya sebelum saya mencari solusi, saya mencari akar permasalahan tersebut dulu. Nah, betul Bu. Apa kira-kira yang menyebabkan anak tersebut sering tidak masuk sekolah? Jadi saya mulai bertanya dari teman-teman akrabnya atau teman sebangku, teman sekelas, kebanyakan memang tidak mengetahui secara detail karena memang anaknya agak tertutup. Saya kedua saya panggil siswa tersebut dan saya berbicara empat mata, menggali informasi dan sebagainya. Dia pun memberikan jawaban tidak terlalu mendetail. Ibaratnya saya hanya ngomong satu arah, dia hanya menjawab ya, tidak, jadi tidak panjang lebar. Dan cara ketiga, saya mulai mencari informasi tentang keberadaan anak tersebut. Maksud saya latar belakang keluarganya. Jadi mau tidak mau, karena saya sayang dengan kualitas akademiknya, dia anak cerdas, saya turun ke lapangan, pergi langsung bertamu ke rumah siswa tersebut. Itu solusi saya. Berarti kan di sini kan Pak, Bapak sudah mempunyai sebuah cara kan, yang pertama dengan
melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan mengapa anak itu tidak masuk ke sekolah, alasannya apa gitu kan. Salah satu alasannya tadi kan entah itu mungkin dari rumahnya jauh, entah nggak tahu kan karena dia pakai sepeda mungkin malu kan, entah kebanyakan dari teman-temannya pakai motor, itu kan bisa jadi salah satu alasan siswa Iya, tidak iya, iya. masuk ya kan. Berarti kan jadi intinya yang ketiga kan tadi kan Pak Anin sudah mengatakan bahwa sudah bertamu ke rumahnya gitu kan. Kalau sudah bertamu itu bisa diceritakan nggak detailnya apa katanya kalau masalah sudah bertamu? Nah, itu dia. Ah, Jadi waktu pertama kali saya bertamu ke rumah rumah siswa tersebut, hmm, memang waktu bertamu siswa tersebut kebetulan tidak ada di rumah. Padahal saya bertamu itu di jam dinas ya, dari sekitar jam 10 pagi itu kan. iya, Kan di sekolah, saya ada jam kosong langsung ke rumahnya. Saya hanya ditemui oleh ibunya. Ibunya dan dari kondisi rumah memang siswa tersebut termasuk kategori siswa yang tidak mampu. hmm, Dan situ saya menyimpulkan, oh ini pasti masalah ekonomi. Itu tapi simpulan pertama saya. iya, Jadi saya berbicara dengan orang tuanya, memang dijelaskan eh, anaknya atau siswa tersebut hmm, dia sering tidak masuk sekolah karena itu kadang-kadang suka bekerja membantu orang tuanya karena memang faktor ekonomi. hmm, Jadi orang tuanya katanya udah melarang terus sekolah, tapi dia tetap tidak tega dengan ibunya. Memang pas kebetulan ibunya itu single parent atau orang tua tunggal. Orang tuanya, bapaknya udah meninggal dan ibunya memang ada sedang sakit akut sehingga tidak bisa beraktivitas bebas sebelum-sebelumnya karena kakinya agak lumpuh. Jadi ibaratnya dia selain sekolah dia pun menjadi tulang punggung keluarganya. Tapi memang kata ibunya semangat belajarnya tinggi, di sisi lain dia ingin membantu ibunya dalam memenuhi perekonomian. Itu jadi kesimpulan saya setelah bertamu di rumah siswa tersebut, memang faktor ekonomi lah yang menjadi kendalanya. Tapi dari sisi lain dia masih tetap semangat untuk sekolah. masih Itu menarik. informasi. Dari permasalahannya menarik ya Pak. Jadi kan dari sisinya tadi kan apa sih kata Pak Anin bahwa anaknya ini ingin membantu orang tuanya karena kan orang tuanya sakit ya Ya, kan. ya. Jadi kan ada nggak kira-kira kan dia bisa membantu orang tuanya juga tapi dia apa sih, bisa kesempatan sekolahnya itu tidak hilang ya, kira-kira apa lah itunya kan, misalnya dari Jadi, sisi bapak gitu loh. jadi kemarin setelah saya bertamu di rumah siswa tersebut kan, Hmm, saya berkomunikasi dengan pihak sekolah dengan guru-guru lain, jadi mencarikan solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah anak ini. hmm, Ya, dihindari kan, karena kalau dia terus sekolah, otomatis di rumahnya tidak berasap gitu kan. Sisi lain kalau dia bekerja, sekolahnya terbengkalai. Jadi masih dicari solusi, tapi untuk jangka pendek memang sekolah memberikan bantuan berupa sembako atau sandang, pangan, baik dari sumbangan teman-temannya, dari guru, bahkan ada sedikit dari dana bos. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya memang mengharapkan perhatian dari desa untuk mengajukan siswa tersebut untuk mendapatkan bantuan, ya, bantuan beasiswa, apakah dari pusat melalui PIP atau mungkin bantuan dari desa dan sebagainya. Cuman untuk sementara kami hanya mampu untuk jangka pendek memberikan bantuan seadanya dari pihak sekolah sambil berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Itu yang sudah kami lakukan. oke, makasih Pak, ini sangat menarik dan sangat menyentuh sebenarnya ceritanya ini kan, dan saya juga baru tahu sekarang ya kan, mungkin karena kesibukan lain gitu kan, tugas tambahan, jadi kan baru tahu sekarang bahwa Ya, ya, ya. ternyata ada siswa yang seperti demikian ya kan. Nah nanti semoga aksi nyatanya yang jangka pendeknya bisa terlaksana dengan cepat ya kan, jadi siswa tersebut
bisa kita berikan sebuah bantuan sehingga siswa tersebut bisa bersekolah tanpa Amin, amin. menyita waktunya itu kan. Mungkin cukup sampai sekian pembicaraan kita hari ini Pak Adin. Semoga siswa yang tadinya itu berprestasi itu bisa terus berprestasi ke depannya dan bisa bersekolah seperti teman-teman yang Amin, lain. amin. Untuk masalah orang tuanya itu mungkin juga siswa tersebut di sore hari juga mungkin bisa bekerja terus dari tadinya jangka panjang atau Nah, itu. tujuan besar. Sekian mungkin Pak Nin. Terima Ya, kasih ya, ya. atas waktunya. Saya Ya, ucapkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi